Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk sobat-sobatku semuanya. Kali ini kita menceritakan tentang larisnya toko pojok yang penuh misteri. Di awal kisah, di sebuah kota kecil yang tenang, berdiri sebuah toko tua di pojok jalan yang dikenal sebagai toko pojok. Toko itu menjual barang-barang antik dan kuno, jam dinding dari abad lalu, boneka porselen berdebu, hingga lukisan-lukisan yang tampak seperti menyimpan cerita kelam. Pemiliknya adalah seorang pria paruh baya bernama Pak Suro, pendiam, jarang terlihat bicara dengan siapapun. Anehnya, walau sepi pengunjung, toko itu selalu tampak makmur. Barang dagangan tak pernah habis, dan Pak Suro terlihat makin kaya. Mobil barunya mencolok di parkiran, dan rumahnya dikenal paling megah di kawasan itu. Suatu malam, Rama, seorang mahasiswa jurnalistik yang tengah menyusun skripsi tentang urban legend, memutuskan menyelidiki toko tersebut. Ia mulai bertanya pada warga sekitar. Seorang nenek penjaga warung berkata lirih, toko itu dulu milik pasangan muda yang tiba-tiba menghilang. Katanya mereka melakukan pesugihan. Sejak itu, tokonya selalu berpindah tangan, tapi tak pernah tutup. Rama makin penasaran. Ia pun menyelinap ke toko saat malam hari. Di dalam, ia menemukan sebuah pintu tua di balik rak buku. Pintu itu membawanya ke ruang bawah tanah. Di sana, tergantung banyak foto orang-orang, semua pernah memiliki toko itu. Di tengah ruangan, ada patung hitam dengan wajah menyeramkan, dan di depannya, mangkuk berisi darah segar. Saat Rama hendak pergi, pintu tiba-tiba tertutup sendiri. Di balik bayangan, muncul Pak Suro. "Kamu sudah melihat terlalu banyak," katanya dengan suara berat, namun bukan suaranya sendiri. Tiba-tiba lampu padam, hanya suara bisikan yang terdengar. "Sekarang giliranmu." Keesokan harinya, warga menemukan toko pojok sudah buka seperti biasa. Tapi kini, pemiliknya bukan lagi Pak Suro. Namanya Rama. Kalau kamu mau, cerita ini bisa dikembangkan jadi cerita bersambung atau dijadikan naskah film pendek. Mau lanjut dikembangkan? Sejak Rama mengambil alih toko pojok, segalanya berubah, bukan hanya dalam hidupnya, tapi juga dalam dirinya. Ia tak pernah lagi kembali ke kampus. Wajahnya pucat, matanya seperti tak pernah tidur, dan kata-katanya kini datar, dingin. Namun anehnya, toko itu justru ramai pengunjung. Barang-barangnya seolah memanggil pembeli masuk, dan setiap yang datang selalu membeli sesuatu. Tapi keanehan mulai muncul. Seorang pelanggan, ibu muda bernama Lila, membeli cermin antik. Malamnya, ia ditemukan tewas di kamar mandi. Wajahnya tercakar seperti habis diserang sesuatu dari dalam cermin. Seorang pria tua yang membeli kotak musik meninggal seminggu kemudian dengan tubuh menggigil membeku, padahal hari sedang terik. Desas-desus pun mulai beredar. Barang dari toko pojok itu terkutuk, bisik warga. Sementara itu, Rama mulai mendengar bisikan setiap malam. Saat toko telah tutup, suara-suara dari balik dinding berbisik dalam bahasa yang tak ia pahami. Kadang terdengar tawa kecil, kadang tangisan, dan seringkali suara langkah kaki dari ruang bawah tanah, padahal tak ada siapa-siapa. Ia mencoba mengabaikannya, sampai suatu malam, ia menemukan catatan lusuh terselip di bawah kasir. Tulisannya goyah, seperti ditulis terburu-buru. "Jika kau membaca ini, mungkin kau sudah terpilih. Toko ini bukan sekadar tempat jual beli. Ini adalah perjanjian. Kau harus memberi, atau diambil. Setiap barang yang terjual harus dibayar dengan jiwa. Jika tak cukup, mereka akan datang padamu." Rama merasa mual. Ia mengingat semua yang terjadi, kematian-kematian aneh, suara-suara, dan terutama tatapan patung hitam di ruang bawah. Ia sadar, ia bukan pemilik toko itu. Ia hanya penjaga sementara, sampai waktunya tiba untuk digantikan. Malam itu, Rama bermimpi. Dalam tidurnya, ia berdiri di hadapan patung itu. Kini hidup dan tersenyum. Di belakangnya, berdiri barisan pemilik toko terdahulu, matanya kosong, wajahnya hampa. Patung itu berbicara dalam suara 1000 lidah. "Kau bisa keluar, asal bawa satu pengganti, satu jiwa bersedia. Bukan dibeli, dipilih." Saat Rama terbangun, cermin di tokonya retak sendiri. Tulisan samar muncul di permukaannya. Hari-hari Rama di toko pojok terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Tubuhnya makin kurus, matanya merah seperti habis menangis darah. Warga mulai menghindari toko itu.
namun tetap saja ada satu dua pembeli yang terpanggil, dan setiap satu barang keluar dari toko, satu kematian misterius kembali terjadi. Namun kini, waktunya hampir habis. Bisikan di balik dinding makin sering, lebih menuntut, cermin di ruang belakang telah gelap sepenuhnya, tak memantulkan apapun selain bayangan wajah-wajah mereka yang pernah menjadi penjaga. Sampai suatu malam, seseorang datang, Dimas, sahabat lama Rama dari kampus. Ia datang karena cemas. Lu kemana aja? Ram, orang rumah panik, kampus heboh, katanya. Mencoba tertawa, tapi terganggu oleh hawa aneh dari dalam toko. Rama menatap Dimas lama. Dalam pikirannya, gema suara patung itu kembali. Bawa satu, yang dekat, yang percaya, yang tak curiga. Rama tersenyum, senyum kosong. Masuk, bro, lihat-lihat koleksi antik gue. Mereka berbincang sebentar, bernostalgia. Dimas tak sadar saat Rama menguncinya dari dalam. Tak sadar saat diajak turun ke ruang bawah tanah. Baru saat ia melihat patung hitam itu, napasnya tercekat. Apa ini, Ram? Rama hanya menunduk. Maaf, bro, gue gak punya pilihan. Dimas mencoba kabur, tapi lantai seolah menelan kakinya. Patung itu membuka matanya. Gelap menyelimuti ruangan. Suara-suara jeritan memenuhi ruang, suara dari mereka yang sudah tertumbalkan sebelumnya. Dan kemudian, hening, keesokan harinya, toko itu tetap buka. Kini, pemiliknya bukan lagi Rama. Seorang pria muda yang murah senyum melayani pelanggan. Di balik meja kasir, terpajang cermin besar, bersih dan memantulkan sempurna. Namun jika kau melihat lebih lama, kau bisa melihat bayangan samar seorang pemuda kurus, menangis, berusaha keluar dari balik pantulan. Dan jika kau berani turun ke ruang bawah tanah, patung hitam itu masih berdiri. Kini, matanya terbuka penuh.